Halo, selamat datang kembali kepada sahabat-sahabat wacana sekalian. Kita kembali lagi pada acara dakwah sosial, dakwah Ramadan Habitus Sosial. Kali ini kita akan membahas tentang cinta semu jamaah tarawih terhadap ruang ibadah. Kenapa kita akan membahas hal tersebut? Karena kita bisa melihat sendiri bahwa tempat-tempat ibadah itu hanya menjadi ramai ketika pada saat bulan Ramadan, tetapi setelah bulan Ramadan usai, maka juga selesai pula jamaah-jamaah mengisi tempat ibadah. Kalau dalam perspektif saya sendiri, kenapa hal itu bisa terjadi? Setidaknya ada dua faktor gitu ya. Yang pertama, terjadi politik simbol yang melihat bahwa tempat ibadah itu hanya menjadi wajib ketika bulan Ramadan. Tetapi ketika bulan Ramadan usai, maka tempat ibadah itu sudah menjadi tidak kewajiban. Dan faktor yang kedua, yang menyebabkan jamaah itu lebih bergairah untuk melakukan ibadah jamaah di tempat ibadah, karena pada saat bulan Ramadan, aktivitas pekerjaan itu lebih banyak disingkatkan gitu. Tetapi ketika di luar bulan Ramadan, justru waktu pekerjaan itu dipanjangkan hingga hampir 12 jam kerja, dan itu pada akhirnya menyebabkan suatu kelelahan bagi kita untuk datang kepada tempat-tempat ibadah seperti itu. Kalau dalam perspektif saya seperti itu, tapi menurut Nopal gimana melihat fenomena tersebut? Menurutku nyambung ya sama fenomena yang kemarin yang jelasin kalau ibadah apa terawih misalnya ya itu bukan sekedar ibadah agama ya tapi ibadah sosial dan tema hari ini itu memperkuat gitu kan kalau jangan-jangan terawih itu justru memang bukan fenomena agama sama sekali tapi justru memang hanya fenomena sosial gitu karena hanya di terawih saja orang-orang berbondong-bondong datang ke masjid gitu kan. Sholat subuh juga sedikit meskipun Ramadan. Duhur juga sedikit, asar juga sedikit, maghrib sedikit, isya baru mungkin rame gitu kan. Jadi kenapa itu bisa rame menurutku karena ada momentum dan momentumnya memang momentum agama, tapi momentum agama itu faktor terbesarnya adalah sosial karena banyak orang yang datang ke masjid di isya terus menjelang tarawih maka orang lain merasa uh, ingin ikut datang dan itu apa ya apa bawaan alami manusia sebagai makhluk sosial ya kayak ketika banyak orang datang ke masjid kita ikutan datang tapi ketika sedikit kita jadi nggak mau datang gitu. Meskipun Ramadan pun menurutku uh, cinta semu itu ya juga masih ada gitu, masih berlaku tidak hanya setelah Ramadan selesai. Setelah Ramadan selesai malah lebih parah. Apa bentuknya? Ya masjid kalau Isya mau terawih ramai. Tapi sebelum itu duhur, asar, subuh ya sama aja kayak hari-hari biasa. Jadi jangan-jangan menurutku ya memang Ramadan ini terawih dan sebagainya itu memang bukan atau apa eh, motif agamanya justru cuma sedikit lebih banyak motif sosialnya untuk menunjukkan dirinya beragama kan gitu ya gitu menurutku Bang. Kalau tadi Nopal bilang bahwa ada motif sosial gitu. Menurut kamu apa sih motif sosial yang menjadikan jamaah itu ya alas-alasan gitu lah datang ke tempat ibadah untuk melakukan jamaah? Menurutku ya menurutku Hmm. tuh sekularisasi ya jadi semakin modern kita justru semakin sekuler perkembangan media teknologi aku pernah pernah dapat cerita gitu ya kenapa orang dulu itu ibadahnya taat sekali kayak zuhur sholat ke masjid asar sholat ke masjid maghrib sholat ke masjid isya sholat ke masjid setelah isya tidur ya karena nggak ada kegiatan lagi gitu jadi isya dia tidur kenapa tidur karena sudah gelap kan nggak ada listrik gitu. Kalaupun nggak tidur dia ya beribadah dengan istrinya terus karena tidurnya pagi
sebelum subuh dia udah bangun sholat tahajud. Ketika subuh pergi ke masjid, sholat di masjid, rame masjid karena nggak ada hiburan lain selain ibadah. Misalnya begitu. Kenapa akhirnya sekarang menjadi sekuler, cenderung sekuler. Memang ya nggak bisa disebut sekuler kayak di luar negeri ya, sekulernya nanggung. Karena kita masih secara fakta sosial kita masih dianggap negara yang religius, instansi agama masih banyak. Tapi sekulernya terselubung. Jadi ke terawih, mungkin orang terawih tapi dia nggak puasa. Karena kan komunalnya banyak orang terawih, tapi eh, tidak sholat wajibnya, tapi sholat terawih. Karena banyak orang yang sholat terawih, tapi nggak ada orang yang tahu kalau dia sholat wajib atau enggak. Jadi menurutku fenomena Ramadan, momentum dan cinta semu ini ya motifnya motif sosial, tidak spiritual menurutku gitu. Iya. Kalau aku ini ya sedikit setuju sama argumennya Mas Nopal, tapi di satu sisi saya tidak setuju gitu. Karena kalau mau berbicara bahwa faktor-faktor penyebab yang menjadikan masyarakat itu tidak melakukan jamaah karena adanya sekularisasi melalui proses modernisasi, tapi faktanya saya melihat bahwa orang tua yang ada di desa saya itu tidak melakukan sholat jamaah meskipun bukan di bulan Ramadan itu karena mereka merasa malas gitu ketika sekarang datang ke tempat ibadah. Kenapa? Karena tempat ibadah itu tidak lebih daripada lorong kesunyian dan ketelasingan gitu. Karena di sana tidak ada lagi proses interaksi yang terjadi di tempat-tempat ibadah, beda dengan zaman dahulu gitu. Dan ketika saya melihat kenapa justru tempat ibadah sekarang ketika bulan Ramadan itu menjadi ramai, itu bukan karena adanya faktor sekularisasi, tapi justru banyak kok anak muda yang tergerus pada arus modernisasi, tetapi mereka datang ke tempat peribadatan karena mereka menemukan sesuatu hal yang ramai gitu. Dan semisal nih, anak-anak ketika selesai sholat tarawih itu tidak langsung pulang gitu, tapi mereka main petasan. Dan orang tua sama anak mudanya juga, mereka tidak langsung pulang, tapi mereka melakukan suatu proses interaksi gitu. Maka bagi saya problemnya itu bukan pada sekularisasi dan modernisasi, tetapi problemnya itu ada pada politik ruang peribadatan saat ini. Karena ruang peribadatan saat ini itu tidak lebih hanya pada agenda untuk menghadap kepada Tuhan, tetapi bukan lagi menjadi agenda untuk menghangatkan kembali ruang ruang kasih sayang semacam seperti itu gitu. Jadi menurut saya problemnya ada pada peralihan politik ruang pada ruang peribadatan saat ini yang tidak lagi menjadi humanis dan menjadi ruang keakraban. Karena ketika ibadah selesai, maka ya selesai pula mereka datang ke masjid dan mereka kembali lagi ke rumahnya masing-masing gitu. Ya ini ya apa? Mungkin ada fenomena lain ya justru ya yang menunjukkan gimana caranya membuat masjid itu ramai gitu ya. Adalah dengan menjadikan orang-orang merasa dekat dengan kematian. Karena fenomena yang aku lihat di salah satu masjid itu polanya sama, hampir sama gitu ya. Orang banyak datang ke masjid itu, yang banyak datang ke masjid itu kalau di kota ya itu rata-rata pensiunan. Dia merasa sehari-harinya sibuk bekerja, ketika dia sudah pensiun, tidak ada pekerjaan lagi di siang harinya, di sore harinya, jadi dia ke masjid. Jadi rajin ke masjid akhirnya. Dan ya pensiunan guru, pensiunan birokrat, pegawai Pemda dan sebagainya. Mayoritas itu anak muda jarang sekali. Dan jujur aku juga setuju ya kalau pertanyaannya gimana agar ruang ibadah itu banyak didatangi anak muda adalah dengan tadi karena anak muda banyakkan motif sosialnya, faktanya begitu. Dari momentum Ramadan ini, maka ya jadikan masjid sebagai tempat yang terbuka secara sosial, bukan dikekang secara dogmatis gitu. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Maksudnya dalam koridor yang terlalu ekstrim ya. Kayak misalnya nggak boleh bercanda, bercandaan yang wajar, harus diam, harus hening dan sebagainya. Itu kan anak muda kan tidak suka dengan uang.
terlalu dogmatis begitu. Jadi sedikit dilonggarkan lah untuk anak-anak muda agar mereka mau membuka diskusi dan nyaman, Mas, dengan keakraban itu. Oke, tadi ketika Nopal bilang bahwa jadikan agama itu sebagai sesuatu hal yang menyenangkan, bukan sesuatu hal yang dogmatis, agar ruang ibadah itu kembali lagi pada sesuatu hal yang menyenangkan gitu, agar para jamaah tidak hanya ramai pada bulan Ramadan doang gitu. Namun bagi saya itu adalah suatu utopia yang mengatakan bahwa agama jangan dijadikan sesuatu hal yang dogmatis gitu. Kenapa saya mengatakan utopia? Karena agama sebagai dogmatis itu bukan lagi hadir di ruang pertama, tapi dia hadir di ruang ketiga melalui ruang virtual gitu. Dan keberadaan ruang virtual ini akan menjadi berkelindan dengan identitas manusia modern. Kenapa? Karena para anak muda dan para orang tua itu juga sudah menjadi bagian dari masyarakat teknologi gitu. Dan kita bisa lihat sendiri bahwa banyak sekali selama saya mengobservasi ya, dakwah-dakwah keagamaan itu berkorespondensi pada sesuatu hal yang menakutkan tentang agama. Dan hal itu tanpa disadari menghasilkan dogma yang menakutkan terhadap suatu agama yang menjadi konsumsi di masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berbicara tentang dogma itu bukan hanya pada dogma keagamaan. Tapi saya melihat bahwa dogma filsafat dan dogma sosiologi itu menjadi pisau tajam yang menghancurkan keluhuran agama yang sesungguhnya gitu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Saya melihat bahwa banyak sekali fenomena yang terjadi pada mahasiswa filsafat dan mahasiswa sosiologi, terutama mereka yang anggaplah masih mahasiswa baru itu mengalami kegerusan gitu terhadap dogma-dogma filsafat dan sosiologisnya yang mengatakan bahwa agama itu candu, Tuhan itu telah mati gitu, sehingga mereka seolah-olah acuh untuk datang kembali pada keluhuran agamanya, dan pada akhirnya mahasiswa-mahasiswa baru tersebut lambat laun semacam apatis gitu untuk datang ke tempat ibadah seperti itu. Jadi menjadi suatu keutopiaan gitu kalau kita hanya berporos pada menghilangkan dogma-dogma semacam itu. Ya, cuma menurutku utopia itu kan konsep yang bagus ya sebenarnya. Maksudnya dia hadir untuk menutupi atau menghaluskan bahasa bahwa itu hanya hayalan. Cuma utopia seutopia-utopianya gagasannya Marx misalnya tentang komunisme kan masih dipegang itu bahwa tentang masyarakat tanpa kelas itu kan masih ada yang optimis gitu ya. Meskipun ya kita sebut dia utopia atau mustahil, gitu. Tapi toh masih didiskusikan sampai sekarang. Sama dengan agama sebagai dogma menurutku masih mungkin bisa dilakukan gitu ya. Salah satunya misalnya cuma ya memang sulit ya, memang utopis ya, cenderung utopis, tapi adalah sedikit peluang. Cuma ukurannya satu menurutku ya, yang paling krusial. Ketika agama itu tidak menjadi dogma, cirinya itu satu. Adalah ketika isu agama tidak lagi menjadi isu yang sensitif. Gitu. Selama kita membicarakan agama masih ada bayang-bayang ketakutan, takut digerebek ormas, misalnya. Selama itu juga agama ya berarti dogmatis. Dogmatis kan artinya eh, sangat mendikte gitu ya, sangat mendikte, dan manusia seakan bukan entitas bebas untuk memaknai dogma itu. Jadi ya, harus ikut itu secara pakem. Dan yang kedua adalah tidak ada juri-juri dadakan gitu. Seakan-akan ada orang yang paling kredibel untuk menghakimi uh, tingkah laku beragama orang lain. Kan kita kalau kita belajar sosiologi kan pakai postmodern itu ya ke kemapanan itu sudah harusnya sudah nggak ada kan. Dan kalau merespon mahasiswa baru yang akhirnya dia acuh pada agama karena mendengarkan narasi Karl Marx agama adalah candu, itu menurutku
kan tidak terlalu mengerti ya konteks Karl Marx mengucapkan itu kan. Dan juga ada buku tandingan kan dari dari gagasan Karl Marx itu, kalau agama sebenarnya bukan cantungan. Jadi ada perdebatan. Jadi menurutku mungkin saja gitu, mungkin saja uh, agama tidak lagi menjadi dogma yang berlebihan ya, asal dia mau terbuka gitu ya. Cuma kadang ukuran paling radikalnya adalah ketika dia tidak lagi menjadi isu sensitif gitu ya. Dikit-dikit penistaan agama, dikit-dikit kita dipenjara karena menistakan agama orang lain. Padahal barangkali niatnya diskusi kan. Gitu sih menurutku. Jadi utopia itu aku maknai sebagai sesuatu yang mungkin terjadi tapi kita nggak tahu kapan. Tapi sedikit optimisnya ada. Oke. Ini apa? Kalau kita mau tahu contoh nyatanya ya, anak muda yang banyak ke masjid itu kan tahu sendiri ya di Masjid Jenderal Sudirman Jogja itu kan, Farudin Hmm. Faiz itu kan, bagaimana dia mengemas agama begitu tidak dogmatis kan gitu ya. Jadi dia uh, dari sisi filsafat, dari sisi keilmuan lain, dari sisi agamanya, dari sisi sufi, dari berbagai aliran. Akhirnya agama menjadi sangat elastis dan banyak anak muda ya kan. Nah, ciri anak muda kan gitu, Bar. Jadi kita anak muda lahir di era postmodern kan gitu kan, kalau secara sosiologis yang tidak ingin kemapanan. Kayak kalau kita lihat pengajian-pengajian yang dogmatis, mayoritas pendengarnya kan ibu-ibu, bapak-bapak kan gitu. Ya memang eranya begitu. Kalau anak muda sudah tidak relevan lagi dengan dogma. Nah, contoh konkretnya menurutku yang ada ya Farudin Faiz. Jadi menurutku Farudin Faiz itu adalah pemimpin apa keramaian masjid untuk generasi muda gitu. Karena dia berusaha mengelastiskan agama. Dan kenapa dia menjadi pemimpin yang kredibel? Karena dia referensinya banyak. Sehingga kalau orang mau nyerang, misalnya ormas yang sangat ketat gitu ya, mau nyerang, Farudin Faiz bisa ngasih, ini loh dalilnya, ini loh referensinya, ini loh dasarnya. Jadi ya sudah, tidak bisa. Sedangkan anak muda kan butuh yang semacam itu. Karena anak muda misalnya seperti aku gitu ya, mungkin referensinya belum sebanyak itu, sehingga ketika diserang ya kita gagap. Ketika ditanya hadisnya apa, ayatnya apa gitu ya, kita gagap kan, kita referensi. Sedangkan Faruk Faiz sebagai pemimpin dia bisa mengelastisitas itu, jadi dia bisa membentengi anak muda ya, menurutku kita butuh orang-orang semacam itu agar ruang ibadah itu menjadi benar-benar diakui, bukan sekedar ruang hablum minallah saja tapi juga hablum minan nas. Jadi bukan hanya sekedar ruang berspiritualitas tapi juga bersosial. Oke, saya nangkap gitu ya. Maksudnya Bung Noval ini, mari kita jadikan ruang ibadah secara menjadi ruang yang berdialektika, menjadi ruang yang humanis untuk menjadi pertukaran pengetahuan, bukan menjadi ruang yang menakutkan dengan keberadaan Tuhan dadakan dalam tanda kutip seperti itu kan. Cuman sejauh pemahaman saya dari pengalaman dan literatur yang saya baca itu menjadi mustahil gitu untuk meniadakan orang-orang yang tiba-tiba menjadi Tuhan dadakan seperti itu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kalau kita menilik dalam filsafat politiknya John Hobbes tentang Leviathan, dia melihat bahwa manusia itu adalah serigala yang saling membunuh sesama manusia, seperti itu kan. Kenapa dia bisa mengatakan seperti itu? Karena ada nafsu, ada hasrat yang hadir di dalam identitas biologis dan psikologis manusia seperti itu kan. Dan hal itu masih terjadi hingga sekarang di tempat-tempat peribadatan. Karena jujur nih, saya sendiri pernah mengalami sindiran atau apa ya, omelan gitulah dari anggaplah orang-orang yang berada di tempat ibadah itu gitu. Karena saya pernah menolong orang gitu. Ketika itu tetapi di satu sisi ternyata
pertolongan saya itu diacuhkan karena tidak sesuai dengan kaidah yang ditetapkan di regulasi masjid tersebut gitu kan. Dari situ kita bisa melihat bahwa menjadi mustahil untuk menghilangkan Tuhan yang menjadi dewa pendisiplinan kepada orang lain gitu. Karena di satu sisi memang ada nafsu dan hasrat yang sudah membelenggu secara biologis, dan di satu sisi ada pendangkalan terhadap nilai kebenaran yang ada di dalam benaknya gitu. Karena nggak tahu, karena saya melihat bahwa seolah-olah manusia itu selalu merasa pintar, dan ketika dia merasa pintar, dia berhak untuk menyalahkan orang lain tanpa melihat sisi subjektivitasnya dan sisi identitas sosialnya seperti gitu. Jadi kembali lagi saya mengatakan bahwa menjadi utopia ketika ingin menjadikan tempat ibadah itu menjadi ruang yang dialektik, ruang yang humanis seperti itu gitu. Ya, ya, ya. Tapi aku masih optimis ya, masih optimis karena kalau merujuk ke siapa, Thomas Hobbes itu kan ya. Thomas Hobbes Hmm. itu kan menganggap manusia adalah serigala bagi sesamanya kan. Itu hakikat dasar manusia sehingga dia menciptakan kontrak sosial. Nah, andai kita menjadikan agama sebagai kontrak sosial yang mengatur agar manusia tidak memakan manusia yang lain, itu sebenarnya bisa-bisa saja. Cuma kadang justru karena kontrak sosial itu dimaknai berbeda, akhirnya kontrak sosial itu justru dijadikan alat, yang sekarang ya, dijadikan alat untuk menjadikan dirinya semakin menjadi serigala untuk menghakimi sesamanya. Padahal kan dasarnya adalah harusnya agama menjadi kontrak agar manusia itu saling harmonis. Tapi justru agama menjadi alat manusia semakin menjadi serigala. Istilahnya agama menjadi taring yang lebih tajam daripada taring manusia pada umumnya, sehingga bisa membunuh manusia yang lain gitu. Kayak pendekatan bahwa oh ini dosa, oh ini pahala, oh ini kamu murtad nanti, oh ini kamu kafir, itu kan sudah nggak relevan. Itu kan justru harusnya membunuh gitu. Tapi kalau agama kita maknai sebagai koridor yang mengatur batas-batas antara yang boleh dan tidak boleh secara humanis, menurutku bisa-bisa saja. Cuma itu memang sulit ya. Tapi aku tetap optimis, tetap optimis. Jadi inti persoalannya adalah bagaimana membuat ruang ibadah itu ramai. Menurutku caranya adalah dengan berusaha mengerti sifat pemuda di era postmodern. Tidak mau terikat dengan dogma yang terlalu ketat. Terus ini ya, banyak orang yang mau jadi Tuhan tadi itu kan menarik ya. Kan orang awam itu kan sering salah paham dengan filsafat ya. Kayak misalnya Nietzsche itu kan bilang Tuhan telah mati. Itu kan maksudnya bukan Tuhan yang hakiki yang mati kan gitu kan. Tuhan telah mati itu kan eh, Tuhan yang hakiki itu menjadi tidak nampak. Misalnya banyak Tuhan-Tuhan baru gitu ya. Itu kan sebenarnya bisa dikaitkan dengan Nietzsche itu ya, bahwa Tuhan telah mati. Orang kan salah tafsir ya dengan filsafat bahwa ateis dan sebagainya. Padahal kalau kita cari jauh kan ya, yang dimaksud Tuhan telah mati oleh Nietzsche itu karena Tuhan yang hakiki itu jadi perannya jadi tidak nampak karena dibunuh oleh Tuhan-Tuhan baru, para misalnya pemangku agama yang merasa lebih Tuhan daripada Tuhan, yang merasa lebih tahu tentang surga daripada Tuhan, padahal belum pernah ke sana, yang merasa lebih tahu neraka daripada neraka, padahal belum pernah mencoba. Maksud saya, kan kadang dibantah gitu kan. Kan kita bisa tahu dari literatur. Kalau tahu dari literatur kan kalau dalam penelitian kan sumber sekunder. Artinya jangan seyakin, bukan jangan seyakin itu ya. Maksudnya jangan menghakimi orang lain bahwa orang lain akan tersiksa di neraka karena tindakannya dengan referensi kita yang masih sekunder, bukan primer kan gitu ya. Jadi maksud Tuhan telah mati dan munculnya Tuhan-Tuhan baru itu kan itu maksudnya. Misalnya dalam filsafat itu, saya kan ingin membongkar itu. Cuma banyak orang salah paham. Karena menurutku ya memang hakikatnya filsafat adalah disalahpahami oleh banyak. Cuma jika kita ditelusuri lebih jauh, itu justru akan menjadi mas agar ruang ibadah sebenarnya bisa lebih ramai dan hidup gitu kan. Tidak seperti sekarang. Jadi kreativitasnya tentang agama bisa lebih uh, kreatif gitu ya, lebih hidup, menyala dan seterusnya. Cuma kadang kan gini ya, ketika anak muda berusaha mengusulkan sesuatu yang radikal,
itu justru dihakimi. Akhirnya ya udah, kita tidak mau kreatif lagi. Misalnya ya di masjid terdekat kita mau usul, adain dong diskusi terbuka tentang apa gitu. Tentang isu agama apa gitu. Tidak akan ada yang menyetujui gitu. Yang namanya ceramah ya sudah, tidak ada sesi tanya jawab yang terbuka, kritik dan sebagainya itu nggak ada. Hmm. Tuh. Kalau aku ini, kalau dari tadi Bung Nopal ini se apa semacam optimis gitu lah bahwa tempat ibadah itu bisa menjadi ruang yang dialektika, ruang yang humanis. Saya agak mendukung sedikit saja tentang keoptimisan Bung Nopal ini bahwa oke, saya setuju bahwa ruang ibadah itu bisa menjadi tempat kembali menjadi ruang yang humanis, menjadi tempat yang berdialektika, tapi dengan syarat harus ada kesetaraan gitu. Karena mau sampai kapan kita tidak bisa akan menghasilkan tempat ibadah yang humanis, ibadah yang berdialektika tanpa adanya kesetaraan di dalamnya. Dan saya sempat melihat potongan gagasannya Bung Rocky yang dia menceritakan bahwa sebelum Nabi Muhammad wafat, dia nilai terakhir yang dia sampaikan adalah kesetaraan gitu. Bahwa dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya Islam adalah agama yang menggaungkan tentang kesetaraan. Cuman pertanyaannya sekarang, kenapa justru Islam itu mengalami kematian tentang kesetaraan? Di sini kan suatu problemnya gitu. Kalau menurut saya, kenapa Islam mengalami suatu kematian nilai kesetaraan? Bagi saya ada suatu pemaknaan secara simbolik terhadap orang lain yang dia didewakan seperti itu dalam tanda kutip dewanya gitu. Dan faktor kedua yang menyebabkan Islam mengalami nilai kesetaraannya karena kita itu sudah bukan lagi digerakkan oleh keluhuran jiwa, tapi digerakkan oleh keluhuran yang bersifat hasrat gitu. Dan hasrat-hasrat itu pada akhirnya menghasilkan perlombaan untuk saling apa ya, aku yang paling benar gitu kan, istilahnya seperti itulah. Meskipun saya saya sendiri penganut, bukan penganut ya, setuju dengan gagasannya Deleuze dan Guattari yang melihat bahwa hasrat itu menjadi nilai yang bersifat produktif dan positif selama dia dilatih untuk menjadi hasrat yang berkehendak akan kuasa melalui dialektika dengan pengetahuan dan pencerahannya seperti itu kan. Maka di sini kita bisa melihat bahwa kenapa Islam menjadi mati dalam hal kesetaraan karena ada pemaknaan secara simbol yang menurut saya terlalu berlebihan dan yang kedua karena adanya apa ya represi hasrat produktif dan kreatif seperti itu. Bagi saya ya mungkin bisa lah tempat ibadah itu menjadi ruang yang ruang yang humanis, ruang yang berdialektika gitu. Mungkin bagi saya seperti itu ya. Mungkin dari Bung Nopal ada tambahan atau sudah selesai Terakhir, argumennya? terakhir, Nah, terakhir baru ini. Kan kita juga salah tadi ya, salah memaknai eh, Tuhan telah mati dari Nietzsche. Misalnya maba-maba gitu, atau orang awam. Kita juga salah memaknai agama adalah candu menurut Karl Marx kan gitu. Wah itu ateis dan sebagainya. Padahal kan menurut Karl Marx, fitrah manusia adalah berpikir. Kenapa dia tertindas kan begitu kan? Kenapa dia ditindas oleh kapitalis? Cuma agama, orang-orang yang tidak mau berpikir ini, kenapa dia tertindas? Langsung menyandarkannya pada agama. Karena agama punya narasi yang menenangkan. Apa? Takdir. Sudah takdir. Disyukuri saja. Itu rezekimu. Gak perlu demo. Gak perlu protes pada atasan. Itu konteksnya. Eh, agama adalah candu menurut Karl Marx. Cuma kan akhirnya disalahartikan. Eh, jadi agama adalah candu itu kan disalahartikan. Disalahartikan bahwa orang dianggap candu pada agama. Tapi tidak melihat konteks Karl Marx mengatakan itu. Karl Marx kan mengatakan itu. Karena orang tidak mau memikirkan kenapa dia tertindas. Padahal dia punya pikiran dan bisa melawan ketertindasan ini dengan melakukan gerakan dan revolusi kan. Nah, cuma dia justru berserah diri pada agama, berpasrah diri tanpa berpikir dulu kan. Jadi ngapain lah demo, orang sudah takdirnya saya miskin. Oh rezekinya saya ditindas oleh bos-bos tadi. Akhirnya
terus begitu akhirnya ya candu kan begitu ya, bahasanya apa kan. Makanya menurut saya proses berpikir ini sudah hilang gitu ya, sehingga agama mendapat kritik dari banyak pihak kan gitu sebagai dogmatis. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ruang ibadah dalam agama tidak dibuka untuk pikiran berkembang kan. Maka dari itu saya tetap optimis ke depan pasti bisa ada ruang agama yang membuka pikiran orang. Terakhir dari saya, eh, menurut saya jika kita ingin menjadi negara yang religius tapi beradab, berakal di negara demokratis yang ideal adalah kembalikan hakikat manusia sebagai makhluk yang berpikir. Jadi jangan hanya anggap manusia sebagai makhluk yang menerima dogma-dogma saja, tapi biarkan dia berproses dengan pikirannya dan mendiskusikan pikirannya sehingga melahirkan suatu kesepakatan yang disebut intersubjektivitas itu di ruang ibadah. Oke, mungkin sedikit statement dari saya untuk menutup ya dakwah Ramadan Habitus Sosial kali ini. Ada suatu argumen dari Feuerbach yang bisa menyimpulkan, mungkin ya menyimpulkan bukan secara absolut tapi bisa menggambarkan tentang nilai diskusi dari hari ini adalah bagi Feuerbach Tuhan itu hanyalah proyeksi yang diciptakan oleh manusia. Oleh sebab itu, karena Tuhan adalah proyeksi, maka lebih baik kita kembali lagi kepada manusia untuk saling mengembangkan potensialitas masing-masing. Maka dalam hal ini relevan kiranya tempat ibadah itu hanya menjadi ramai ketika bulan Ramadan karena tempat ibadah saat ini telah menjelma sebagai ruang-ruang yang terlalu dogmatis, ruang yang terlalu kurang bersifat humanis, dan ruang yang terlalu kurang untuk menjadi tempat pengembangan potensialitas. Maka di sini kita bisa melihat bahwa ada dua kemungkinan bahwa di satu sisi tempat ibadah itu akan terus menjadi sepi, tapi di satu sisi tempat ibadah akan menjadi hidup kembali kegairahannya selama kita tidak lagi menjadikan tempat ibadah itu menjadi suatu tempat yang bersifat politik ruang seperti itu gitu. Di sini kita bisa lihat bahwa di darah sosial tidak pernah mengajukan suatu argumen tentang kemapanan. Jadi bagi kawan-kawan sobat-sobat wacana sekalian, kita saksikan sendiri bagaimana kalian yang akan menginterpretasikan dengan keberadaan kehendak dan keberadaan akal dan rasionya. Jadi kami tidak pernah melihat tentang kemapanan karena kemapanan itu adalah suatu sikap yang destruktif karena akan menghasilkan sikap kebrutalan terhadap sesama manusia. Ini dari saya dan Noval. Sekian, kita akan kembali lagi pada sesi darah sosial berikutnya.